Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sika Putri Tamunigar dari kelas R6E dengan NPM 488. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang konseling realita pendekatan William Glasser atau realita terapi. Pendekatan konseling yang dikembangkan oleh William Glasser, pendekatan ini menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dan pilihan sadar individu dalam mencapai kehidupan yang memuaskan. Glasser menolak fokus pada masa lalu dan lebih menekankan pada perilaku saat ini dan rencana untuk masa depan. Kemudian konsep dasar konseling realita ini mengemukakan bahwa semua perilaku manusia adalah upaya untuk memenuhi ilmu kebutuhan dasar yang terdiri dari 5, yaitu yang pertama, cinta dan rasa memiliki, yang kedua, kesukaan, pengaruh diri dan harga diri, yang ketiga itu ada kebebasan, lalu yang keempat itu kesenangan, dan yang terakhir kelangsungan hidup. Dalam konseling realita, konselor tidak berfokus pada menggali masa lalu atau memberikan label gangguan mental, melainkan membantu klien dalam memahami perilaku yang sedang dilakukan dan membuat perencanaan untuk mengubahnya. Adapun asas-asas konseling realita sendiri itu tanggung jawab pribadi. Setiap individu bertanggung jawab atas pemilihannya sendiri. Konseling realita menekankan kesadaran terhadap tanggung jawab ini. Lalu asas yang kedua, fokus pada masa kini dan masa depan. Konseling realita fokus pada perilaku saat ini dan perencanaan masa depan, bukan menggali masa lalu. Lalu asas yang ketiga, menolak label mental. Glasser menolak pemberian label gangguan psikologis dan lebih menekankan perubahan perilaku daripada diagnosis. Lalu yang keempat, tidak ada alasan atau pembenaran. Konseling realita menghindari pembenaran perilaku yang tidak efektif dan mendorong perubahan nyata. Lalu yang kelima, hubungan konselor-klien yang hangat dan mendukung. Konselor harus membangun hubungan yang jujur dan penuh kepercayaan dengan klien. Lalu yang terakhir, yang keenam, perubahan perilaku sebagai tujuan. Tujuan utama adalah membantu klien mengganti perilaku yang tidak efektif dengan perilaku yang lebih efektif. Adapun teknik WDEP, teknik ini sendiri, wants, apa yang kamu inginkan, doing, apa yang kamu lakukan sekarang, evaluation, apa itu berhasil, dan planning, apa rencana kamu ke depan. Contoh, seorang siswa yang sering datang terlambat ke sekolah akan dibantu untuk mengevaluasi tindakannya dan merencanakan perubahan tanpa menyalahkan masa lalu atau mencari alasan. Oke, konseling realita membantu klien menyadari bahwa mereka memiliki kontrol atas hidup mereka dan dapat memilih perilaku yang lebih efektif. Pendekatan ini sangat relevan dan dalam pendidikan, konseling sekolah, dan pengembangan pribadi karena penekanan pada tanggung jawab dan tindakan yang nyata. Mungkin cukup sekian dari saya untuk pemaparan materi tentang realita ini. Berikut ada contoh video konseling bersama konselor dan klien tentang realita terapi. Terima kasih. Ya. Silahkan masuk dulu sih. Iya. Pak, silahkan duduk. Saya duduk ya. Ya, senyamannya saja duduknya. Apa kabar hari ini, Mira? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, ini sesi kedua kita
kita buat pertemuan konsili ya. Sebelum-sebelumnya kamu masih malu, masih bingung kenapa saya ada di sini, kenapa kamu ada di sini. Jadi sekarang kayaknya udah senyum-senyum nih, dari tadi masuk pintu kamu udah senyum-senyum sendiri. Ada cerita seru kah? Gimana ya? Nggak ada sih Mbak. Yang benar, masa nggak ada? Kamu udah apa, kayak udah senyum-senyum dari tadi nih, kayaknya di jalan gue bakalan cerita ini, tapi apa memang belum siap? Sebenarnya ada sih yang pengen saya ceritain tentang percintaan saya. Cuma gimana ya? Saya bingung sebenarnya ceritanya mulai dari mana. Oke, tidak apa-apa, pelan-pelan aja, let it flow. Di sini kamu bisa cerita apa aja yang kamu mau, dan kita ngobrol santai-santai aja, nggak usah terlalu yang tegang banget kayak lagi ngobrol sama presiden gitu. Enggak, santai aja. Jadi gini cerita. Jadi saya tuh lagi suka nih sama cowok, satu cowok di kampus saya. Kebetulan saya tuh satu organisasi sama dia. Jadi karena satu organisasi dan sering bareng, kepanitiaan bareng, jadi karena keseringan bareng itulah yang membuat saya tuh jadi suka sama dia. Jadi kamu suka diem-diem nih sama cowok tersebut? Iya, gitu deh Mbak. Saya paham sih rasanya suka diem-diem itu sebenarnya enak nggak enak. Tapi kalau boleh tahu, apa sih yang kamu harapin dari si cowok tersebut? Sebenarnya saya sih gak banyak berharap ya sama perasaannya dia terhadap saya. Cuman saya tuh pengen dia tahu aja perasaan saya ke dia tuh gimana. Dan juga saya tuh gak berharap kalau misalnya dia balas perasaan saya. Yang penting ya dia tahulah perasaan saya ke dia tuh gimana. Oke, kalau kamu ingat-ingat nih, kamu ingat-ingat ke belakang, sejak kapan kamu mulai suka sama dia? Karena satu organisasi bareng dan juga banyak kepanitiaan bareng, jadinya secara gak langsung kan dari pagi sampai malam tuh sering bareng ya. Terus juga kadang pulang bareng-bareng dianterin kayak gitu sih. Dari situ sih munculnya dari pulang bareng mungkin ya yang lebih spesifik. Selama ini kamu nyoba ngasih sinyal kah dia? Ngasih sih dikit-dikit Mbak, kayak balas chat cepat, terus juga kadang like-in Instagramnya, atau enggak kayak ngasih semangat dia kalau misalnya dia ada kegiatan kampus gitu. Kalau kamu terus simpan perasaan yang kamu rasain sekarang, apa yang bisa terjadi ke depan? Mungkin saya bakal capek dengan sendirinya ya Mbak. Terus juga jadinya overthinking, atau saya juga agak takut kalau misalnya dia mungkin dekat sama cewek lain gitu. Ada ketakutan itu sih. Ya sih pasti. Kamu tahu gak, perasaan yang kamu simpan yang gak tersampaikan itu bisa bikin hati kamu tuh penuh dengan sendirinya, kayak ada beban aja gitu di hidup kamu. Iya sih, saya kadang ngerasain itu, kadang juga sampai ke bawah mimpi. Iya. Kalau kamu membayangkan dirimu ya kayak 3 bulan ke depan deh, masih mendem rasa ini di hati kamu, di perasaan kamu, apa yang kamu bakal rasain? Mungkin saya akan tetap merasa tertekan ya dengan perasaan saya sendiri karena gak bisa tersampaikan ke cowoknya. Dan juga mungkin saya bakal overthinking yang berlebihan tiap malam. Terus ya. Oke, kalau kayak gitu berarti kita buat rencana sederhana aja deh buat masalah kamu ini. Gimana kalau kamu mulai dari
ajak dia ngobrol di luar organisasi. Kayak misalnya kamu kan tadi bilang suka dianterin pulang bareng, suka entah ada event apa kamu suka sama dia gitu. Mungkin kamu bisa ajak ngobrol dia di situ, tapi ngobrolnya yang santai-santai aja, jangan yang terlalu tiba-tiba ngebahas perasaan. Terus yang kedua, ya kirim pesan singkat lah, sebatas kayak mungkin ada di mana juga bisa, tapi kamu kan katanya satu organisasi, pasti suka dapat info-info lagi ada di mana atau gimana gitu kan. Terus kayak yang terakhir nih, kamu buat catatan kecil aja sama perasaan kamu ke dia di notes HP kah, atau enggak kayak zaman dulu tuh pakai diary kan. Jadi kamu kayak, oh hari ini gue kayak gini-gini sama dia, atau enggak hari ini gue gini-gini, gue seneng banget karena gue bisa bagi gue sama dia. Kedengarannya bisa saya coba sih Mbak, mungkin pelan-pelan ke depannya akan saya coba kalian. Itu gak usah buru-buru, kayak gitu tuh kayak udah nikmatin aja masanya mungkin ya. Yang penting kamu nyaman dan tetap jadi diri kamu sendiri, jangan jadi orang lain, jangan jadi kayak kenapa gue gini, kenapa gue gak bisa kayak gitu. Intinya kayak love yourself lah ya. Mungkin kedepannya saya akan mencoba salinan dari Mbak Ratna untuk ya bisa menyikapi dengan cara yang tadi Mbak bilang. Oke, saya bangga nih sama kamu hari ini berani cerita tentang perasaan kamu ke sosok cowok yang ada di organisasi kamu. Itu sebenarnya langkah besar karena gak semua orang berani ngungkapin perasaan yang dia rasain hari ini atau enggak perasaan sebelum-sebelumnya. Ya, makasih banyak ya Mbak Ratna. Saya jadi merasa plong gitu udah cerita ke Mbak, juga Mbak udah ngasih saran dan solusinya untuk saya ke depannya. Insya Allah saya akan coba pelan-pelan untuk ke depannya. Oke, jangan lupa cinta itu bukan soal diterima atau ditolaknya nanti, tapi tentang keberanian buat jujur ke diri sendiri. Karena mungkin kamu udah terlalu capek sama perasaan kamu sekarang, tapi akhirnya kamu mengungkapkan perasaan itu, jadi kamu mau ada beban yang kurang mungkin kayak gitu Ya, amin. Terima kasih banyak ya Mbak Ratna. Semoga kedepannya saya juga bisa lebih baik dan terbuka untuk cowok yang saya suka. Oke, semangat terus ya Mira. Minggu depan mungkin kita ngobrol lagi. Saya ingin dengar perkembangan kamu, entah tentang perasaan kamu sekarang atau tentang yang lain-lain yang kamu mau kasih lagi ke saya. Dengan kamu meluapkan atau mengeluarkan cerita kamu mungkin emang tadi benar sih bisa lebih strong, jadi nggak sedikit mengurangi beban. Oke,